Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya, Mas. Aman ya suaranya ya? Oke. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, setelah 1 bulan terakhir kemarin, kita bicara banyak tentang transfer pricing ya, terutama terkait hubungan istimewa dan mungkin diakhiri dengan membuat Tipido. Bulan ini, bulan Juli, bulan sudah mulai marak-maraknya SP2TK ya Bapak Ibu ya. Dan kita tahu bersama karena pelaporan kemarin kan dikasih relaksasi sampai dengan Mei, sehingga kemungkinan bulan Juni baru di review sama pihak KPP dan bulan Juli dan seterusnya pasti akan ada beberapa SP2TK. Oke, izin Bapak Ibu sampaikan kemarin tanggal 1 Juli itu baru Pak Bimo Dirjen Pajak menyampaikan bahwa per semester pertama, artinya per akhir Juni kemarin Bapak Ibu, target pajak itu baru tercapai 40,5%. Sementara kita tahu sendiri, pajak itu di APBN itu 86% sendiri target untuk penerimaan, 86% sendiri, dan anggaran kita pun dianggarkan loss ya, rugi. Anggaran kita dianggarkan rugi pasti akan ditutup dengan utang, dan pajak sendiri 86%. 86% sendiri nggak belum tercapai 1 semester pertama. Sementara kita tahu pestanya pajak adalah bulan Maret April yang kemarin direalisasi sampai Mei, yaitu pelaporan SPT tahunan. Karena kalau untuk PPN yang per masa itu sudah sedikit predictable. Ya, predictable. 21 sudah jelas karyawan segitu-segitu aja. Kecuali ada sesuatu yang UMR naik mendadak sehingga kemungkinan negara akan bertambah. Tapi UMR naik pun nanti akan berimbas tahun depan, beberapa perusahaan mungkin biayanya bertambah. Kemudian PPN juga perdagangan begitu-begitu aja, mungkin sekarang akan terbantu dengan eh, beberapa marketplace ya, ada pasal 22 itu nanti bulan Agustus ya direalisasikan teman-teman. Artinya apa? Bulan Juli ke belakang itu istilahnya target yang pasal 29 atau SPT tahunan itu sudah nggak nyukupi. Artinya teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak pastinya akan masih mencari penerimaan dari sisi yang lain, yaitu melalui apa? Melalui SP2TK dan pemeriksaan. Dan itu nanti akan ada beberapa mungkin permulaan. Oke. Ya, dan kemarin juga sudah beredar di mana-mana bahwa DJP sudah melayangkan sebanyak 250 ribuan, itu pengakuan sendiri dari Kementerian Keuangan DJP, SP23 kepada wajib pajak. Ya, sekarang teman-teman bisa lihat sendirilah di dashboard Korteknya. Karena sekarang beberapa mungkin sudah dikirim via dashboard Kortek, dan itu teman-teman harus mulai berhati-hati karena tidak ada lagi bentuk fisik surat lagi, tapi kalau dashboard sudah ada, artinya Argo sudah jalan. Itu sekarang perlu teman-teman siasati ya, itu lihat dashboardnya, apakah ada surat yang kata Mas Yoga tadi, surat cinta warna pink tadi itu. Oleh karena itu kita coba merefresh lagi terkait PMK 111/2025 tentang pengawasan kepatuhan wajib pajak, di mana PMK itu keluar jatuh Januari 2026 ya. Maaf, keluarnya di 2025 tapi berlaku 1 Januari 2026 tahun ini. PMK ini menggantikan aturan yang selama ini dipakai oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk SP2TK, di mana aturan itu hanya berdasarkan bersandar kepada SE, sehingga dengan di PMK kan ini yang derajatnya lebih tinggi, harapannya eh, tentunya kekuatan hukum lebih kuat, dan fokus utama PMK ini sebetulnya katanya sih pembinaan bukan penindakan ya, dalam sistem self assessment Bapak Ibu. Jadi self assessment karena wajib pajak kan memperhitungkan setor dan lapor pajaknya sendiri.
Jadi kalau selama sampai dengan 5 tahun ke depan nggak ada masalah SP2TK atau pemeriksaan, berarti SPT dinyatakan telah benar secara perhitungan, kecuali ada tindak pidana. Karena tindak pidana sampai dengan 10 tahun. Jadi Bapak Ibu jangan tenang-tenang aja perusahaan Anda atau SPT Anda, tahun pajak 2025 sudah full lapor. Nah, belum Bapak Ibu, itu bisa sampai 2235 jika ada tindak pidana. Ya, jadi Anda harus tetap bersiap. Jadi Anda bisa mulai, kalau bagi saya sih, kalau untuk teman-teman yang bekerja di corporate ya, kalau sudah sudah masuk dalam wawancara, itu Bapak Ibu juga harus mulai melihat kemungkinan-kemungkinan perusahaan tersebut. Nanti misalkan ditanya terkait misalnya nih, mohon maaf, gaji atau apa, Anda bisa bertanya mungkin untuk menaikkan posisi, sering kena SP2DK nggak Pak? Kapan terakhir diperiksa? Nah, itu apa? Untuk nanti jangan sampai ada kayak beli kucing dalam karung, sudah gajian segini ternyata perusahaan itu belum pernah diperiksa, belum pernah ke SP2DK, pasti akan ada hal itu dan ternyata di kontraknya ada. Nah, makanya kalau di kontraknya itu ada, membantu menangani SP2DK dan pemeriksaan, Anda harus wajib bertanya tuh, Kak, kapan terakhir diperiksa atas tahun pajak berapa dan apa. Dan itu tentunya membuat posisi tawar Anda lebih tinggi sehingga untuk minta harga lebih tinggi karena bisa jadi kan akan Anda alamin hal tersebut. Karena itu bisa jadi posisi tawar. Cuman ya itu tadi Bapak Ibu rata-rata perusahaan take it or leave it. Banyak yang mau kok pasti gitu. Oke, jadi saat ini sudah saya sampaikan bahwa self assessment itu wajib pajak menghitung memperhitungkan setor lapor sendiri ya. Nah, fungsinya DJP di mana? Yaitu menegakkan regulasi ya Bapak Ibu ya. Atas perhitungan Anda, menghitung memperhitungkan setor lapornya itu sudah benar apa enggak? DJP berhak dengan kewenangannya untuk melihat lagi karena SPT Anda telah menyatakan telah benar, lengkap dan jelas. Jadi oleh karena itulah untuk kepastian hukum bersama ya terbitlah PMK ini. Karena DJP akan meminta benarnya kayak gimana benar perhitungannya lengkap. Lengkapnya gimana? Oh, ngakunya biayanya ini wajar DJP minta komponen biaya dan bukti-bukti pendukungnya. Jelas bagaimana? Jelas ya tentunya jelas asal-usul penghasilan ini. Misalnya penghasilannya ngakunya atas ekspor semua, tidak ada pajak dalam negeri ya. Berarti itu diminta kejelasannya. Kalau DJP ternyata menemukan ada beberapa faktur yang jual dalam negeri, ya itu ditanya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, benar lengkap dan jelas Bapak Ibu harus mulai pahami. Jadi itu DJP bukan nyari-nyari, tapi DJP dalam perspektif ini hanya melihat Bapak Ibu kepatuhannya bagaimana. Oke, kalau istilah teman-teman KPK kan, kalau kalau bersih ngapain risih katanya gitu. Ya Bapak Ibu ya, kalau bersih ngapain risih. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Debi. Untuk slide berikutnya silakan Mbak Debi, biar teman-teman nggak bosan dengan saya, Mbak Debi sekarang. Terima kasih. Monggo Mbak Debi. Baik, terima kasih Bapak Yazid atas penjelasannya. Saya izin untuk melanjutkan, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke salah satu perubahan penting yang dibawa oleh PMK 111 tahun 2025 ini. Kalau kita bandingkan dengan ketentuan sebelumnya, yaitu SE 05 tahun 2022, ada beberapa eh, perubahan ya Bapak Ibu yang bisa kita lihat. Pertama, dari sisi dasar hukum. Nah, sebelumnya pengawasan mengacu pada surat edaran yang sifatnya internal di lingkungan DJP. Sementara sekarang sudah diatur melalui peraturan Menteri Keuangan sehingga kedudukannya lebih kuat dan mengikat secara umum, bukan hanya sebagai pedoman internal saja.
Kemudian dari ruang lingkup, kalau sebelumnya hanya menyasar pada wajib pajak yang sudah terdaftar, sekarang cakupannya jauh lebih luas, di mana PMK 111 ini juga mengatur pengawasan terhadap wajib pajak yang belum terdaftar, bahkan mempertimbangkan pendekatan berbasis wilayah. Artinya pengawasannya menjadi lebih komprehensif. Selanjutnya terkait penyampaian SP2DK, jika sebelumnya media penyampaiannya relatif terbatas, misalnya melalui pos, kurir, atau disampaikan langsung. Sekarang opsinya lebih fleksibel, bisa melalui akun wajib pajak, email, fax email, selain tetap juga bisa melalui pos maupun penyampaian langsung. Ini tentunya mengikuti perkembangan digital dan mempercepat komunikasi antara DJP dan juga wajib pajak. Jika kita lihat dari sisi jangka waktu tanggapan, ketentuannya juga lebih adaptif Bapak Ibu. Jika sebelumnya hanya diberikan waktu 14 hari kalender, kini tetap 14 hari, tetapi tersedia opsi perpanjangan selama 7 hari dalam kondisi tertentu. Jadi ada ruang yang lebih memadai bagi wajib pajak untuk menyiapkan istilahnya klarifikasi atau data pendukung. Selanjutnya perubahannya ada pada proses pembahasan. Kalau sebelumnya pembahasan dilakukan secara tatap muka atau audiovisual, sekarang secara lebih eksplisit diakomodasi pelaksananya baik secara luring maupun daring melalui video conference. eh, Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya mengenai surat imbauan, jika sebelumnya pengaturannya berdiri sendiri, sedangkan sekarang sudah terintegrasi dalam PMK ini sehingga prosedurnya jauh lebih jelas dan sistematis. Dan untuk terakhir terkait surat teguran sebelumnya diposisikan terpisah dari proses pengawasan. Sementara dalam PMK 11 ini surat teguran menjadi bagian internal dari mekanisme pengawasan sehingga untuk seluruh prosesnya menjadi lebih terstruktur dan saling berkaitan. Kemudian untuk slide selanjutnya. Mengenai kewenangan dan pendelegasian. Jadi pada slide ini dijelaskan mengenai kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan. Jadi Bapak Ibu pada dasarnya kewenangan pengawasan berada pada Direktur Jenderal Pajak, namun kewenangan tersebut didelegasikan kepada Kepala KPP yang kemudian memberikan penugasan kepada akun representatif atau pegawai DJP untuk melaksanakan pengawasan terhadap wajib pajak. Kemudian slide selanjutnya boleh. Selanjutnya, sebelum membahas SP2DK maupun pemeriksaan pajak, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pengawasan. Jadi, berdasarkan pasal 1, pengawasan adalah serangkaian kegiatan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajakan oleh wajib pajak. Artinya, otoritas pajak tidak hanya melihat kewajiban yang sudah dilaksanakan Bapak Ibu, tetapi juga yang sedang maupun yang akan dilaksanakan. Untuk tujuan utama pengawasan bukan semata-mata untuk menemukan kesalahan atau memberikan sanksi. Sebaliknya, pengawasan dilakukan untuk mendorong terciptanya kepatuhan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi inilah mengapa SP2DK menjadi salah satu instrumen pengawasan dan SP2DK merupakan langkah awal bagi otoritas pajak untuk memperoleh klarifikasi sebelum memutuskan apakah diperlukan tindak lanjut termasuk pemeriksaan pajak. Untuk slide selanjutnya, mengenai apa itu SP2DK. Surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan atau SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak kepada wajib pajak dalam rangka kegiatan untuk meminta penjelasan kepada wajib pajak atas data dan atau keterangan. SP2DK ini diterbitkan berdasarkan penelitian kepatuhan material yang menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan dan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi. Untuk alurnya dimulai dari sistem self-assessment di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya sesuai dengan ketentuan. Untuk selanjutnya DJP melakukan analisis data dengan memanfaatkan data mulai dari SPT, data pihak ketiga, instansi pemerintah, dan data lainnya untuk menilai mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak. Dan apabila hasil analisis ditemukan
indikasi ketidaksesuaian atau kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, DJP akan menerbitkan SP2DK sebagai permintaan klarifikasi kepada wajib pajak sebelum dilakukan tindakan pengawasan yang lebih lanjut. Untuk slide selanjutnya. Mengenai fungsi SP2DK ini mengalami penguatan dari waktu ke waktu berdasarkan SP05 tahun 2022. SP2DK berfungsi sebagai sarana bagi DJP untuk meminta penjelasan atas data atau keterangan yang diperoleh dari hasil analisis kepatuhan material wajib pajak. SP2DK juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan pengawasan yang dapat ditindaklanjuti apabila penjelasan dari wajib pajak ini masih belum memadai. Selanjutnya, melalui PMK 111 tahun 2025 ini, fungsi SP2DK dipertegas sebagai instrumen permintaan penjelasan dalam tahap awal pengawasan kepatuhan. PMK ini juga secara jelas Bapak Ibu membedakan SP2DK dari pemeriksaan pajak maupun pemeriksaan bukti permulaan. Artinya SP2DK bukanlah pemeriksaan melainkan kesempatan bagi wajib pajak untuk memberikan klarifikasi sebelum DJP mengambil langkah pengawasan selanjutnya. Untuk slide selanjutnya. Selanjutnya ada hak dan kewajiban dari wajib pajak. Jadi selain memahami fungsi SP2DK, tentunya wajib pajak juga perlu mengetahui hak dan kewajiban selama proses pengawasan. Jadi berdasarkan pasal 4 ayat 4 dari PMK 11 tahun 2025 ini, wajib pajak berkewajiban memberikan tanggapan atas permintaan penjelasan, memenuhi undangan, pembahasan dari DJP, serta memberikan kesempatan apabila diperlukan kunjungan dalam rangka pengawasan. Di sisi lain, dalam pasal 23 ayat 2 memberikan perlindungan kepada wajib pajak. Jadi wajib pajak berhak meminta petugas untuk menunjukkan identitas dan surat perintah pengawasan, serta berhak memperoleh penjelasan mengenai tujuan dari ruang lingkup pengawasan yang dilakukan. Untuk slide selanjutnya. Pada slide ini ada beberapa bentuk kegiatan pengawasan. Jadi melalui PMK 111 tahun 2025 ini mengatur bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan melalui SP2DK. Jadi dalam pelaksanaannya DJP memiliki beberapa bentuk kegiatan pengawasan seperti meminta penjelasan melalui SP2DK, kemudian mengundang wajib pajak untuk pembahasan secara luring maupun daring, melakukan kunjungan apabila diperlukan. Selain itu, DJP juga dapat menyampaikan imbauan, memberikan surat teguran, mengumpulkan data ekonomi di wilayah kerja, dan meminta dokumen pendukung termasuk dokumen transfer pricing. Boleh tip untuk slide selanjutnya? Eh, Pada slide ini tentunya dalam PMK 111 tahun 2025 membagi ruang lingkup pengawasan menjadi tiga Bapak Ibu. Pertama, pengawasan terhadap wajib pajak terdaftar. Jadi wajib pajak yang telah memiliki NPWP untuk memastikan kepatuhan perpajakannya. Yang kedua, pengawasan terhadap wajib pajak yang belum terdaftar, yaitu pihak yang sudah memenuhi syarat sebagai subjek dan objek pajak tetapi belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dan yang ketiga, pengawasan wilayah, yaitu pengawasan berbasis kewilayahan untuk memetakan aktivitas ekonomi dan mengidentifikasi potensi wajib pajak di setiap wilayah kerja KPP. Sekian dari saya Bapak Ibu. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Yazid. Pada Bapak disilakan. Oke, terima kasih Mbak Devi. Oke, izin melanjutkan Bapak Ibu. Jadi kita tadi sudah disampaikan oleh Mbak Devi bahwa ada pengawasan BP terdaftar, tidak terdaftar, dan kewilayahan ya. Wilayahan itu ya kecamatan dan segala macam, dan itu tentunya lebih banyak ke ekstensifikasi Bapak Ibu. Dan isu terakhir lebih banyak sekarang yang dicari itu salah satunya adalah KMS. KMS yaitu kegiatan membangun sendiri ya Bapak Ibu ya, sekarang mulai galak itu, digalakkan lagi.
Nah, kalau yang tidak terdaftar wajib pajak sekarang mulai mendapatkan beberapa data informasi terkait beberapa aset yang let's say servis mobil, servis motor, atau kepemilikan beberapa unit rumah, apartemen yang teridentifikasi dimiliki oleh seseorang tetapi belum ber-NPWP. Jadi dari NIK-nya itu akan dikonfirmasi apakah ini milik Anda. Kalau iya, kenapa nggak melaporkan SPP atau kenapa tidak ber-NPWP? Ya, ternyata misalkan, oh itu yang berikan suami, ya udah. Nah, itu Bapak Ibu dan itu nanti tinggal dikonfirmasi ke SPP keluarga atau suaminya apakah sudah dilaporkan. Ya, sudah kejadian ada kami punya klien itu istrinya dibeli mobil Alfa, kemudian servis dan ketahuan itu ada mobil Alfa tetapi ternyata tidak pernah lapor pajak, bahkan belum ber-NPWP, akhirnya dikonfirmasi ke alamat yang bersangkutan. Oke, alur proses pengawasan seperti biasa Bapak Ibu yaitu DJP menerbitkan SP2TK. Nah, sekarang disampaikan melalui akun wajib pajak ya. Sejak 2025-2026 dengan Cortex ya, itu akun wajib pajak itu sudah mulai sering dipakai ya. Tuh, jadi Bapak Ibu, SP2TK sekarang akan banyak mungkin disampaikan via Cortex dan itu tentunya akan sedikit banyak merugikan wajib pajak terkait nomor dua, yaitu ada jangka waktu menyampaikan tanggapan atau memberikan tanggapan ya. Tanggapan nggak mesti harus tertulis, tanggapan bisa dengan menyampaikan langsung ke KPP beserta dokumen-dokumennya dan nanti akan kita acarakan oleh pihak KPP. Itulah yang membuat beberapa masalah terkait jika korteks tadi kan kerjaan kita tiap hari nggak nengok korteks Bapak Ibu. Kerjaan perusahaan kan tidak tiap hari nengok korteks. Anda bisa bayangkan untuk beberapa teman-teman kemarin yang terdampak PP 20 yang mempunyai banyak perusahaan UMKM, PT atau PTOP itu masa tiap hari nengokin korteks itu. Nah, nengokin korteks ada nggak? Pagi mungkin ada, sore nggak ada. Sore ada, pagi besok. Nah, itu. Jadi kami sarankan Bapak Ibu, jika memang ada perusahaan dan ada korteks, paling nggak secara temporary, entah tiap 2 hari sekali, tengoklah itu korteks ya. Tengoklah anak Anda itu yang pertama korteks tadi, jangan-jangan ada beberapa informasi dari DJP yang sangat penting terkait perusahaan Anda. Ya. Kenapa? Karena itu sangat merugikan waktu Anda. Begitu juga yang sedang diperiksa, yang keberatan atau sedang dalam proses hukum lainnya. Karena takutnya sudah mulai memasukkan ke terkait peminjaman data, peringatan, dan lain sebagainya. Tapi sepertinya kalau pemeriksaan belum semuanya via Cortex ya. Dan pemeriksaan lebih enak diskusi karena kita one on one dengan tim pemeriksa, beda dengan AR yang memegang SP2TK tadi, karena AR bisa memegang banyak wajib pajak ya Bapak Ibu ya, sehingga komunikasi kurang adil. Itulah seninya kita harus dekat dengan AR ya, biar kalau AR memang menyampaikan sesuatu, sampaikan ke kita juga, jangan kita dia protek habis itu hilang, itu rugi waktu. Nah, jika tanggapan telah disampaikan dalam jangka waktu yang diinginkan, yaitu 14 hari, maka DJP akan meneliti tanggapan tersebut, apakah tanggapan tersebut beserta dokumen bukti pendukungnya cukup. Ya, kalau cukup, ya udah berita acaranya diselesaikan Bapak Ibu. Ya, tapi kalau nggak cukup, tidak sesuai, bahkan nggak menyampaikan tanggapan, DJP bisa melakukan visit dan visit kalau wajib pajak Pratama atau mungkin Madya itu mungkin masih tercover terkait budget biaya karena informasi terakhir ada efisiensi anggaran ya anggaran untuk anggaran ke kantor pajak anggarannya visit tapi kalau kewilayahan itu kan WPWP Pratama tentunya visit masih dekat sehingga kemungkinan visit masih ada dan jangan sampai gara-gara visit nanti malah nambahin beberapa informasi yang sebelumnya belum ada ya Bapak Ibu ya. Oke. Dan tolong Bapak Ibu sampaikan kalau bisa tuh tanggapan minimal disampaikan maksimal 14 hari.
Pak, kalau saya 14 hari belum bisa bagaimana Pak? Ya Anda tetap datang ke KPP, Bapak Ibu. Sampaikan ke AR, mohon izin karena belum semua dokumen siap, mungkin kami hanya bisa parsial ngasih tanggapan ini dan minta waktu tambahan ke beliaunya ya. Dan seperti biasa karena kita yang berbohong ya bersopan-sopanlah, berharap-haraplah eh, ke beliau. Di situ. Oke. Setelah tanggapan disampaikan atau tidak disampaikan, maka SP2TK bisa di-close ya Bapak Ibu dengan apa? Dengan satu proses selesai, yaitu ditutup. Kalau ditutup tentunya akan diberikan surat pemberitahuan perkembangan bahwa proses telah selesai. Dan jika proses telah selesai dan ada di situ wajib pajak bayar, bersedia membetulkan SPT dan membayar, Bapak Ibu sesegera mungkin betulkan dan bayar. Kenapa? Kalau Anda sudah komitmen BA, di close, bersedia membetulkan dan bayar, Anda tidak melakukan, itu nanti di minggu depan akan disampaikan terkait bisa masuk dalam kategori data konkret dan bisa diperiksa 10 hari harus sudah selesai Bapak Ibu ya. Oke, kedua adalah penyesuaian administrasi. Kadang SP2TK itu bukan pakai data materi aja, kadang data permanen. Pada waktu saya sebut di dalam namanya data permanen. Data permanen itu seperti perubahan data secara jabatan. Misalkan alamat pindah, jumlah keluarganya berubah, yang awalnya di daftar unit keluarga 5, ternyata anaknya pada bulan itu sudah nikah, sudah keluar, atau anaknya sudah ini. Tentunya informasi itu harus diupdate. Penghapusan NPWP atau bahkan mungkin pencabutan PKP, pengukuhan PKP jabatan. Lah, PKP jabatan juga mulai berhati-hati Bapak Ibu ya. Dengan PP20 ini, SP2TK mungkin akan banyak membuat PKP jabatan nanti. Karena otomatis beberapa perusahaan yang awalnya masih merasa memanfaatkan PP23, dia menutup, membubarkan, lah nanti bisa jadi teman-teman pemeriksa akan melihat hal tersebut dan ternyata dia melakukan penyerahan BKP, non BKP dan nilainya gede, nah itu tentunya akan ada masalah jika nanti diperiksa apakah kalau sudah di atas 4,8 akan dilakukan pemeriksaan itu ditetapkan secara jabatan. Ada juga kadang kategori penyesuaian yaitu pembetulan atau pembatalan produk hukum secara jabatan. Karena bisa jadi ada beberapa surat tagihan pajak atau apa yang salah dan DJP dengan kewenangannya bisa melakukan pembetulan produk tersebut. Ketiga yaitu adanya eskalasi ya. Eskalasi itu jika memang misalnya kemarin kan sibuk juga kita dengan nilai aset ya, Bapak Ibu. Nilai aset di SPT kan nilai wajarnya berapa? Karena dicantumkan kalau dulu kan nilai perolehan, sekarang nilai wajar. Nah, bisa jadi itu akan jadi usulan untuk penilaian Bapak Ibu. Tentunya jika memang nilainya signifikan perubahannya, let's say Anda tinggal di rumah Pondok Indah, Anda tulis nilai wajar aset Anda cuma 1 miliar. Ternyata setelah divisit atau dilihat lokasi, dibandingkan dengan tangga kanan kiri, AR mendapatkan data let's say dari perusahaan properti private atau apapun, ternyata misalkan di rumah itu harusnya nilai wajarnya 45 miliar ya tentunya akan disuruh membetulkan SPT ya. Dan itu otomatis nanti tim penilai akan masuk di situ untuk memverifikasi bahwa nilai aset ada salah. Gunanya untuk apa Bapak Ibu? Ya gunanya tentu untuk memprofiling perusahaan Anda ya, memprofiling wajib pajak. Kemudian ada juga jika memang terjadi deadlock, kalau kami dari konsultan nyebutnya deadlock ya. Kita diskusi, kita sudah sampaikan, tapi pihak otoritas pajak tidak bisa terima, teman-teman AR kasih pemeriksaan tidak bisa menerima pendapat kita, tentunya akan dinaikkan ke ranah pemeriksaan. Kita tentunya nggak berharap teman-teman naik ke pemeriksaan, Bapak Ibu. Kalau saya selalu sampaikan bahwa yang namanya madamkan kebakaran, madamkan api itu kalau bisa sedini mungkin. Karena walaupun Anda bisa padamkan, kalau api udah membesar, tentunya kerugian secara materi lebih banyak. Ya, ibaratnya kalau rumah kebakaran mulai dari kompor ya segera padamkan. Kalau sudah dipadamkan tapi rumahnya udah terbakar, kok udah padam ya, tapi rumahnya udah terbakar. Nah, kemungkinan kebakar lebih luas itu jika naik ke pemeriksaan. Saya
jujur sampaikan, kalau ada di SP2TK, ada masih beruntung daripada diperiksa ya. Saya bisa sampaikan itu karena saya sendiri kan pemeriksa, saya tahu bagaimana cara pemeriksa memeriksa dan saya juga sudah 6 tahunan jadi tech konsultan sehingga saya mengalami sendiri perusahaan-perusahaan kalau diperiksa, oh ternyata begini toh rasa diperiksa. Kalau dulu saya kan ngalamin, oh begini jadi pemeriksa, sekarang saya ngalamin sendiri nemenin perusahaan-perusahaan, oh begini toh kalau diperiksa, pemeriksa minta-minta begini ternyata data memang nggak ada atau data ada tapi nggak diterima KPP, kesalnya kayak gitu saya alamin kena karma saya kayaknya. Kemungkinan bisa jadi juga teman-teman nanti ada usulan bukti permulaan jika memang ditemukan adanya tindak pidana terkait perpajakan dan itu tentunya akan diverifikasi lebih lanjut. Dan jika masuk ke ranah pemeriksaan bukti permulaan, saya juga menyarankan eh, kalau sudah terlanjur ya dihentikan di sana Bapak Ibu karena sanksinya lebih kecil daripada kalau memang nanti sudah P21 sebagai tindak pidana. Oke, saya lanjutkan. Oke, berikutnya adalah potensi tidak lanjut SP23 untuk WP yang belum terdaftar, yaitu pemberian status wajib pajak. Jadi dia akan ditetapkan secara jabatan dikasih NPWP berdasarkan NIK tadi, ya. Dan kalau memang ternyata transaksinya gede, ya bisa jadi dikukuhkan secara jabatan, ya. Bisa jadi Anda akan dikukuhkan secara jabatan. Dan kalau dikukuhkan secara jabatan, otomatis nanti hubungan secara jabatan kapan mulainya, TMT-nya kapan, Bapak Ibu lah. Itu Pak rugi dong, kan pajak masukannya masih nggak bisa Pak. Oh bisa, karena dengan Ciptaker bisa dilakukan hal tersebut. Dan bisa jadi karena temuannya dari tadi mungkin pembangunan rumah, kos-kosan atau apa yang awalnya nggak terlaporkan bisa jadi mendapatkan data untuk PBB. Kemudian bisa juga yang WP yang belum terdaftar ada data WP-nya tidak ditemukan, ya, atau WP telah meninggal, ya, itu makanya tidak ditindaklanjutin. Tapi kalau meninggal ada warisan, ya warisannya menjadi subjek pajak, Bapak Ibu. Akan selesai kalau warisan sudah dibagikan, makanya kalau warisan belum terbagi itu menjadi subjek pajak. Kemudian bisa jadi ada beberapa orang sudah pindah ke warga negaraan, ya, atau bekerja di luar negeri dalam jangka waktu lama, jadi NPWP-nya sudah nggak ada, otomatis dia menjadi subjek pajak luar negeri. Kemudian ternyata dia tidak bisa menjadi pajak pajak secara subjektif dan objektif, misalnya dia punya penghasilan, tetapi dia masih di bawah 18 tahun, misalnya, otomatis penghasilannya harus diagregasikan ke orang tuanya. Kan banyak idol-idol anak, gitu, penyanyi kecil, foto apa bintang iklan anak-anak itu kan, dia secara subjektif tidak bisa, ya. Tapi secara objektif dia punya penghasilan, oleh karena itu subjek dan objek kan kumulatif. Wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya tidak dilanjutin kalau ternyata setelah didata, oh ternyata sudah kok, cuman lapornya lewat suaminya misalnya. Gitu. Kemudian eskalasi jika memang ditemukan potensi kewajiban pajak yang signifikan, tentunya diusulkan pemeriksaan. Bisa juga dipakai data tersebut sebagai IDLP, informasi, data, laporan, dan pengaduan jika memang ada tindak pidana perpajakan. IDLP indikasinya ada tindak pidana ya, informasi, data, laporan, dan pengaduan. Jadi baik-baik Bapak Ibu sama tetangga Anda, baik-baik juga sama kompetitor Anda. Jangan sampai Anda dicepuin mereka, karena bisa jadi yang dicepuin itu adalah suatu tindak pidana ya. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, kalau kemarin ada berita artis tas-tas brandednya dicuriin sama ART-nya misalnya. Nah, itu kalau ART-nya juga ternyata eh, pada waktu nyuri itu mendapatkan beberapa SPT-nya dan SPT-nya ternyata tas-tas tadi nggak dilaporin, itu kan sebetulnya sudah IDLP itu, informasi data laporan dan pengaduan, dan itu otomatis menjadi apakah itu tidak pidana atau apa nanti tinggal di follow up. Cuman makanya seperti saya bilang sebenarnya kalau pihak DJP nyari informasi dari newspaper itu sudah cukup kok. Berita-berita orang kaya-kaya itu sebetulnya udah di follow up udah cukup kok gitu aja.
podcast, dipanggil kemana-mana, bayar itu kan tinggal dipanggilin aja, berapa dibayarkan, berapa gitu, selesai sebetulnya teman-teman. Sehingga ya teman-teman yang kecil-kecil ini UMKM masih bisa menikmati 0,5%, tapi UMKM yang sebenarnya loh ya. Oke, beda SP23, surat imbauan dan surat teguran. Jadi Bapak Ibu kalau terima surat, bukan semuanya surat dari DJP itu SP23 ya Pak. Oke, SP23 itu temuan dari penelitian SPT ada, data internal DJP ya. Jika ada data internal DJP diterima dari pihak manapun, akan ditemuan dan itu akan diverifikasi oleh kantor pajak ke perusahaan atau Anda pribadi sebagai wajib pajak. Surat himbauan, yaitu untuk menghimbau wajib pajak untuk memenuhi ketentuan formal tertentu. Misalnya, berdasarkan penelitian eh, misalkan BPOP UMKM atau apa, ternyata di di bulan Juni ini dia sudah di atas 4,8 dan penyerahannya adalah penyerahan BKP atau JKP. Itu akan dihimbau untuk segera mem-PKP-kan sehingga kalau sampai dengan akhir tahun dan atau tahun depan dia belum terdaftar jadi PKP, tentunya itu sudah ada himbauan. Kita sudah menghimbau loh ya. Jadi kalau DJP menetapkan cara jabatan, Anda nggak bisa lari karena surat itu sudah ada ya Bapak Ibu ya. Tuh. Kemudian surat teguran biasanya adalah surat formal jika wajib pajak tidak memenuhi sesuatu batas-batas waktu tertentu. Ya, batas waktu tertentu misalnya nggak lapor SPT, masa atau tahunan, nggak lapor eh, apa namanya misalnya pasal 25 nggak lapor tepat waktu itu juga bisa ditegur dulu itu ya. Jangan langsung di STP biasanya kantor pajak akan menegur tolong dilapor tepat waktu gitu Bapak Ibu ya. Oke, itu mungkin eh, sampai dengan di sana. Kemudian terus di mana sejak konteks sistem untuk mendeteksi SP23? Ya, konteks sistem itu semua data terinput di sistem Bapak Ibu. Selain SPT ada juga beberapa dari data eksternal. Dari perbankan mungkin, dari OJK, Bea Cukai, dan lain sebagainya. Ya, itu akan diproses oleh pihak DJP melalui konteks sistem diupdate, di cleansing, kemudian dianalisis oleh sistem. Namanya sistem bisa jadi margin errornya ada, tetapi mereka sudah melupakan faktor kemanusiaan atau human ya, karena mesin kan. Jadi analisisnya memakai algoritma tertentu akan ada rekonsiliasi antara PPN, PPH, omsetnya PPN dengan peredaran usaha PPH akan direkon. Nah, mudah-mudahan itu jelas. Kemudian PPh pasal 21 selama setahun dengan biaya gaji selama setahun, kemudian beberapa biaya jasa-jasa dengan PPh pasal 23, jika ada penghasilan-penghasilan atau jasa atau sewa dengan PPh pasal 42 atau tanah dan bangunan, itu akan terekod. Biasanya pertama kali yang akan direkod itu. Kemudian adanya beberapa data informasi, misalnya ada beberapa aset, misalnya kita punya kepemilikan rekening orang 5, ternyata di SPT kita cuma 2, lah itu juga akan disampaikan. Oh ini nggak ada, dan otomatis yang namanya dia punya data, pasti dia punya informasi rekening orangnya isinya berapa. Nah, analisis itu kalau tidak sesuai, maka akan diuji kepatuhannya. Ya, kalau sesuai ya udah baik-baik aja ya Bapak Ibu ya. Itu itu yang bisa di sistem ya. Kemudian setelah itulah dari manajemen bank manusia yang bekerja. Selanjutnya apa aja sih pemicu SP2TK? Biasanya ada 3 ya biasanya. Saya mengidentifikasi biasanya ada yaitu perbedaan penyesuaian perbedaan angka ya. Yaitu tadi saya sampaikan omset di PPN dengan peredaran usaha di PPH ada. Karena kadang ada beberapa perusahaan eksportir yang maklum tadi, perusahaan garmen atau apa-apa yang maklum, dia kan di SPT tahun SPT masanya kan PEB, sementara di SPT Badan adalah atas jasanya itu pasti nggak masuk. Jadi jangan kaget kalau di SP2DK ya.
Kalau perusahaan kayak gitu tiap tahun bakal kena SP2DK itu. Kecuali AR-nya kreatif karena wajib pajak pun mengikuti aturan dengan lapor PEJ-nya, pemberitahuan ekspor jasanya. Kalau memang begitu, pasti AR-nya akan mensistem dengan bukan PEB, berarti PEJ. Kemudian anomali bisnis ya. DJP banyak wajib pajak terdaftar, tentunya mereka punya benchmark sendiri. Nah, begitu dilihat ada anomali, Bapak Ibu, tentunya akan jadi masalah. Ya, anomali tentunya akan jadi masalah. Penurunan margin secara signifikan contohnya. Yang lainnya marginnya 5%, kok ada 3-2%. Atau bisa jadi perusahaan Anda mendadak anomali. Kalau anomali positif, DJP mah banyak kan tutup mata. Misalkan tahun lalu 2%, tahun ini 10%, ya biarin aja DJP. Yang jadi anomali adalah, dalam artian anomali adalah anomali yang dalam sisi kita negatif, dari sisi DJP positif. Contoh, kita tahun lalu 10%, tahun ini 2%. Kan itu negatif buat kita. Tapi dari sisi DJP itu suatu feeding, suatu data pemicu ini kenapa sih turun omsetnya. Kalau AR yang baik, mereka pasti akan menganalisa sendiri, bikin komparatif sendiri. Oh, revenue-nya turun, gross-nya turun, wajar turun. Tapi kalau revenue-nya turun, gross-nya naik, berarti apa ini? Nah, itu buat bertanya. Nah, itu kadang beberapa AR yang penting kirim saja. Ya bukan berarti AR-nya tidak kreatif. AR tetap wajib kirim perbedaan tadi, benar. Cuman dia dalam benaknya itu sudah mulai menganalisa sendiri juga, Bapak Ibu. Bukan asal ngirim surat. Semoga kita semua mendapatkan AR yang seperti itu, Bapak Ibu ya. Karena saya pernah mendapatkan AR di salah satu KPP PMA, ya khusus itu beliau tampilkan sendiri untuk Pak data di konteks. Sebetulnya pertanyaannya adalah 30-an. Alhamdulillah saya bisa menjawab sendiri, sisa 20-an. 10 sudah saya bantu jawab dengan ini, sehingga saya nggak ngirim pertanyaan ke Bapak. Saya yakin banyak AR yang begitu, Bapak Ibu. Sehingga yang dikirim ke kita bukan 30-nya, tapi cuma 20. Saya yakin. Cuman tetap saja banyak. Pertanyaannya itu kan tetap saja banyak, dan itu 14 hari bagi saya kadang agak merepotkan. Beda dengan pemeriksaan. Pemeriksaan kan dalam proses kita sudah mengetahui akar masalahnya apa, sehingga kita udah prepare. SP2 dek dan 14 hari Anda harus tanggapi dengan sekian banyak pertanyaan itu. Saya sendiri pribadi, estek konsultan aja membantu klien itu agak kebingungan karena mereka harus seketika sekaligus mencari. Makanya kemarin-kemarin saya datang juga ke kantor pajak. Mohon maaf, jujur saya ke kantor pajak, saya sampaikan ke direktorat, salah satu direktorat di sana. Kebetulan saya kan masih banyak relasi di sana. Tolong teman-teman pihak DJP juga memperhatikan waktu-waktu tertentu. Kadang beberapa perusahaan PMA atau direksi-direksi itu akhir tahun itu biasanya mereka sudah nggak di Indo, pemegang keputusan-keputusan itu sudah nggak di Indo. Let's say 20-an Desember itu mereka udah pasti mau berlibur Christmas atau apapun, New Year itu. Nah, kalau memang mau SP2DK, kalau bisa itu paling lambat kapan gitu loh. Jangan awal Desember ada SP2DK, itu tentunya akan merepotkan dari sisi wajib pajak, dari sisi konsultan untuk mengclose karena betul-betul buru-buru, dan kedua itu. Jadi tolong kalau memang mau SP23 sesegera mungkin, sehingga kita kalau komunikasi dengan direksi juga bisa. Kami sampaikan itu. Kenapa? Karena ada kejadian Desember itu ada SP23 teman-teman. Nah, begitu juga pemeriksaan. Saya juga sampaikan, tolong kalau mau pemeriksaan mau close, kayak tahun ini kan berarti tahun pajak 2021 nih Bapak Ibu. Saya berharap ke mereka selambat-lambatnya akhir November lah, atau minggu pertama Desember sudah beres. SPHP-nya kan sekarang 5 hari kerja kan, sehingga apa? Sehingga kita masih bisa komunikasi sama pemegang keputusan, diskusi sama mereka, dan mereka juga yang akan datang ke kantor pajak untuk sign ya, untuk tanda tangan closing itu. Oke. Kemudian ketiga adalah adanya beberapa keterlambatan atau kekurangan ya. Jadi kadang kita terlambat lapor
atau kurang store itu biasanya akan menjadi salah satu data pemicunya. Mungkin gara-gara itu akhirnya yang lain dilihat oleh pihak kantor pajak Bapak Ibu. Kalau dibilang tips dan trik, saya rasa sudah banyak webinar-webinar juga menyampaikan itu tentunya. Cuma biasanya kami membagi jadi 5 saja, yaitu jangan panik dan perhatikan tanggang waktu. Tetap bikin time schedule Bapak Ibu ya. 14 hari tetap harus Anda penuhi. Kalau memang memungkinkan beres, Alhamdulillah. Kalau nggak memungkinkan, Anda minimal datang untuk minta tambahan waktu dan diskusi ke KPP dan Anda tentunya parsial memberikan jawaban. Itu bukti good faith kita. Kemudian lakukan rekonsiliasi data internal Anda secara kok mungkin tiap semester, mungkin tiap bulan, atau bahkan mungkin setahun sekali sebelum lapor SPT. Sebelum, waktu Anda mau lapor SPT kontek Anda tahunan, Anda sudah melakukan rekon data internal. Sehingga Anda sudah tahu beberapa data yang akan ada perbedaan dan itu bisa jadi akan ditanya oleh pihak KPP. Itulah kenapa tadi di depan lagunya sama teman-teman dari Teknos itu kan lagu tentang hujan ya. Ini setiap payung Bapak Ibu ya. Setiap payung dulu ada selalu komunikasi aktif dengan AR ya. Mau ada SP23 atau enggak, Anda bisa komunikasi, tapi tentunya jaga jarak. Maksudnya jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena kalau terlalu dekat ya, ya biar bagaimanapun mereka katanya bantuin KP, bantuin WP dalam daripada pakai konsultan kita dikasih penyuluhan bisa kok. No no, AR sekarang bukan penyuluh lagi. Dulu Waskon pengawasan dan konsultasi, sekarang mereka pengawasan. Jadi tugas mereka tuh ngawasi Anda, bukan bimbing Anda. Walaupun dalam pengawasan termasuk dalam kategorinya adalah bimbing, tetapi tetap saja KPI-nya penerimaan. Jadi Anda bisa bagaimana cara lah psikologi dengan mereka jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Ya, terakhir keempat, kalau bisa selalu sampaikan melalui konteks ya. Tetapi selain konteks, saya juga sampaikan karena ada beberapa dokumen itu kan tidak bisa di-scan semua. Kalau di-scan semua kan banyak, Anda bisa tetap datang ke KPP untuk membawa dokumen pendukung lainnya. Jadi suratnya masuk, nanti ada tiga komunikasi sama R, dokumen pendukung, karena banyak Pak, banyak yang nggak bisa kami scan semua, kami bawa manual bagaimana Pak untuk Anda verifikasi misalnya. Oke, kemudian pastikan ya Bapak Ibu, pastikan terbit surat pemberitahuan perkembangan pelaksanaan P2DK ya. SP3 P2DK. Jadi bukti sudah selesai apa enggak Anda perlu memastikan hal tersebut. Oke, take away. Ya, kayak kayak kita makan di rumah makan cepat saja ada take away ya Bapak Ibu. Kesimpulannya, SP2DK merupakan instrumen pengawasan pajak berbasis data. Ingat, bukan pemeriksaan. SP2 kan diperiksa ada tidak kesesuaian data. Tidak sesuai bukan berarti Anda salah. Ya, kualitas dan substansi respon wajib pajak menentukan arah tindak lanjut dari pengawasan. Kualitas dan substansi ya. Bapak Ibu ya, ingat harus data itu harus betul-betul saling keterkaitan dan kalau bisa minimal dua alat bukti itu bawa selain surat Anda harus membawa dokumen lain kan biasanya Anda cuma bawa surat saja apa yang perlu saya sampaikan nih selain surat apakah mungkin Anda bawa staf accounting Anda untuk menjelaskan proses bisnisnya ataukah Anda membawa teks konsultan untuk mendampingi memberikan pencerahan tentang aspek pajaknya dan segala macamnya. Kemudian PMK 111 ini menuntut persiapan data, dokumentasi, dan konsistensi sejak Anda lapor awal SPT. Makanya begitu akhir tahun, sebelum lapor SPT tahunan, paralel Anda kirim data Anda ke auditor untuk diaudit. Begitu juga paralel Anda mulai menyanyikan revenue Anda dengan omset PPN, pasal 21 Anda dengan biaya gaji, dan segala macamnya.